Miris susah ya. emang. Soal media Jadi sosial memang ini. Tapi iya, sebenarnya kedewasaan itu ada. yang dilakukan Mbak Najwa buat challenge ini gimana ya Mas ya? Sebenarnya bisa kalau misalkan hal seperti ini itu dilakukan dengan cara yang positif gitu Mas ya. Misalkan wisuda LDR 2020, tapi isinya bukan foto wisuda, mungkin isinya orang-orang ngomong depan kamera, ucapkan selamat dan tetap semangat gitu kan kayaknya Nah, bagus aja deh. bisa. Atau seperti catatan Najwa pada umumnya kan, dia berbicara monolog sendiri gitu ya dengan beberapa grafis itu kan juga bisa kok Betul. dilakukan gitu. Tapi untuk membuat challenge itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, makanya dia minta kita posting foto wisuda supaya semua orang bisa gitu. Iya. Berarti kan memang sudah menjadi niatnya untuk menjadikan ini euforia gitu, melihat keputusannya ya untuk membuat challenge ini dari dari bentuk apa gitu ya, bukan video tapi merupakan foto yang gampang untuk orang lakukan. Aku posting sebuah video di Instagram. Aku tadinya mau posting foto aku wisuda, tapi menurut aku nggak elok, jadinya aku mengganti postingan dengan video. Aku melakukan video itu di kamar ini. Aku merekam dengan editan timelapse untuk membuktikan bahwa wisuda online tuh nggak enak. Kenapa? Karena ketika aku berada di depan laptop, di depan handphone, di depan lampu gitu ya, kemudian aku memakai toga, itu aja aku bisa berkali-kali bolak-balik toga karena aku harus ikutin tutorial secara online. Kemudian ketika aku masang topinya, aku juga bingung harus kanan atau kiri gitu loh. Jadi aku memposisikan ketika wisuda online mengikuti arahan dan juga gladi resik secara online dengan orang yang nggak ada di depan kita, nggak bisa dipraktekin bareng-bareng, susah banget gitu loh, dan gerah banget di kamar kita masing-masing nih gitu. Jadi aku memposisikan bahwa adik-adik yang sudah LDR dan online ini nggak enak posisinya gitu. Dan aku tahu karena aku akhirnya nyoba menjadi mereka. Mungkin itu yang baik ya. Tapi kita punya relativitas baik masing-masing kan. Tapi menurutku itu yang cocok sih buat dilakukan karena sebelum kita bertindak baiknya kita tahu dulu posisinya mereka seperti apa. Itu rasanya nggak enak banget soalnya gimana ya? Biasanya wisuda itu sebelah kita itu ada teman-teman, ini wisuda di Nah, kamar. iya, apapun hasilnya ya, apapun IPK-nya ya, berapapun gitu. Teman-teman tuh bisa diajak foto bareng mungkin untuk terakhir kalinya, habis itu nggak ketemu lagi gitu kan. Terus mungkin kalau misalkan masih ada orang tua, kita jadi kenangan kita seumur hidup gitu. Itu seumur hidup loh. Nggak semua orang bisa melanjutkan S2 gitu kan. Gitu. S1 pun juga mungkin ada yang sangat bersusah payah untuk bisa selesai kuliah gitu kan. Gitu. Banyak cerita di balik kelulusan seorang gitu kan. Nah, meskipun teman-temanku beberapa ada yang bilang wisuda itu nggak penting, cuma seremonial atau nggak ada absen. Soalnya dia mikir juga orang tuaku rumahnya jauh, jadi mending mereka nggak usah datang aja gitu. Tapi itu sebagian kecil. Jutaan orang pengen banget wisuda. Pengen banget. Soalnya memang bener itu Mas, yang Mas Rivo bilang tadi, itu momen kali seumur hidup gitu loh. Ya. Seremonial. Atau jangan-jangan karena adik-adik ini sekali mungkin dalam sejarah Indonesia, jadi suaranya nggak terlalu penting buat orang-orang yang memang wisuda di lokasi gitu kan. Jadi orang-orang lebih banyak yang mengikuti euforia untuk memasang foto wisudanya ketika dulu ya, dibanding dia berempati bahwa ini sekali seumur hidupnya Indonesia gitu, mungkin terjadi pandemi seperti ini. Kita nggak tahu, karena banyak alasan kenapa orang-orang juga nggak berempati kan mungkin karena memang dia tidak merasakan dan tidak mau merasakan. Mungkin ada yang wisuda LDR ini kan mungkin cuma sekali seumur hidupnya Indonesia, jadi ya udahlah, gitu. Terima aja, bisa jadi seperti itu. Selalu ada baik buruknya juga. Kita sebagai anak sosiologi itu bahkan nggak bisa judging gitu kan, mana yang benar, mana yang salah, cuma bisa mengukur mana baik, mana buruk gitu buat norma masyarakat Indonesia. Soal euforia tadi Mas, jangan-jangan Mbak Najwa itu memanfaatkan euforia itu. Maksudnya euforia ini kan perilaku bermedia sosialnya orang-orang gitu Mas. Mereka ngikutin apa yang tren, kayak Mas Rivo bilang tadi. Jangan-jangan Mbak Najwa memanfaatkan itu gitu buat biar viral nih. Memang. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa dia adalah satu akun kunci di Indonesia ya. Apa sih yang nggak viral ketika diposting sama Najwa Shihab gitu ya? Ketika dia di narasi TV gitu.
karena menurutku dia sudah menerima beberapa penghargaan change maker dari berbagai lembaga gitu ya, terakhir dari Line dan juga YouTube. Kita tahu bahwa kemarin ini dia melaksanakan konser dalam berapa hari. Dalam hari pertama dia mendapatkan 9 miliar. Kemudian dalam beberapa hari berikutnya dia mendapatkan belasan miliar dan sudah dilakukan penyaluran donasinya ke berbagai lembaga deh yang butuh APD, yang butuh sekolah dan lain-lain gitu. Itu sebuah viral yang sangat berdampak positif menurutku ya. Semua yang menjadi materi video Mata Najwa dan catatan Najwa itu pasti viral, walaupun isinya keluarganya, iya kan? apapun jadi viral gitu. Yang nggak tahu Najwa Shihab, siapa sih sekarang yang nggak tahu Dr. Nahla Shihab gitu kan? Yang mungkin kita tidak tahu ketika Najwa belum jadi pendirinya Narasi gitu. Semua tuh viral, soal Najwa tuh viral. Ya, yang jelas harusnya sih bisa dimanfaatkan dengan baik lah media sosial. Dan juga mungkin challenge-nya atau campaign-nya bisa diperbaiki sih. Tapi kalau melihat kondisinya kayak sekarang udah banjir gini ya nggak bisa diperbaiki. Wis kadung bahasanya. Wis kadung. Kalau bahasanya teman-teman wis kadung jebur gitu. Kalau banjir jebur. Iya. Ya udahlah, gimana lagi. Tapi ya udahlah, salam lah. Tapi ini sih, aku sih ada respect-nya ada, aku maksudnya ke aksinya Mbak Najwa ini buat menghibur adik-adik. Maksudnya niatnya kan ada niat baik gitu, memang. Aku Pasti. Dia punya power untuk melakukan itu. Ini bicara power ini sosiologi banget. Punya kekuasaan gitu di media sosial, karena nggak semua orang kan punya kekuasaan. Apalagi dia punya kuasa untuk orang-orang tertentu yang juga punya kuasa serupa gitu Mas, sehingga yang dia kampanyekan bisa ramai dalam sekejap. Gila, keren banget. Hanya saja yaitu tadi ketika kita kan yang dikampanyekan ini akan bertolak belakang dengan yang ingin diusahakan dan dituju gitu Mas. Inginnya menghibur, malah rasanya seperti pamer dan menyakitkan hati gitu. Iya. Tapi sampai saat ini suara orang-orang yang sakit hati dan suara orang-orang yang membela orang sakit hati kecil kok. Gitu faktanya di media sosial kita itu masih berlangsung sampai sekarang, masih ada teman-teman yang posting di Sudah LDR 2020 gitu. Jadi ya belum berarti apa-apa gitu suara yang kontra. Ada pernah ini nggak Mas? Mas Ruko pernah tahu suaranya anak-anak yang mau wisuda nggak? Selain yang tadi. Termasuk diantaranya beberapa teman dari sepupuku, beberapa teman dari ponakan-ponakan juga yang sudah kuliah. Bahkan di kampus negeri ternama gitu ya. Jadi mereka sangat menyayangkan kenapa sih ini menjadi suatu hal yang terkesan main viral-viralan, menjadi item yang akhirnya booming gitu ya. Menjadi item yang dikomodifikasi bahasanya, yang dikomodifikasi menjadi bahan untuk kita berdiskusi di media sosial, entah itu akhirnya buruk ataupun baik gitu ya. Kenapa gitu si wisuda ini? Memang menurutku sih tetap loh awalan niat itu sangat baik, tapi caranya aja mungkin yang menurut kita sebagian kecil orang ini kurang elok gitu. Jadi suara-suara sumbang itu akhirnya tidak terdengar karena pertama orang-orang yang bersuara sumbang juga tidak punya power sebesar itu. Kemudian yang kedua lingkungan sekitarnya ngikut euforia juga. Gitu. Jadi kita bisa buat apa gitu?